Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin yang terhormat Habib Ja'far Al-Musawwar, yang saya hormati para hadirin jamaah sudah salat maghrib dan para santri tahfidz Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan saya hormati para pendengar serta pemirsa MAJT TV serta TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan di dunia maupun di akhirat nanti, sehingga di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian malam ini yaitu tentang kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan diusul nanti yaitu sunnah menyampaikan kabar gembira dan mengucapkan selamat kepada orang yang memperoleh kebahagiaan. Untuk itu, bagi jamaah hadirin yang hadir di ruang utama salat Masjid Agung Jawa Tengah dan para santri yang ingin bertanya, bisa langsung saja tanyakan ke guru kita, beliau Habib Ja'far. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Gadis, yaitu di 0821 336 70. Untuk mengawali kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita baca kitab Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilakan kepada Habib Ja'far Al-Musawwar untuk menyampaikan materi kajian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga TVku, serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada saat ini kita dipertemukan kembali di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Kita dikumpulkan untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban, yaitu sholat berjamaah di sini. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan dengan kajian rutin yang mudah-mudahan dengan kajian ini akan lebih menambah wawasan ilmu kita tentang agama, baik yang bersumber dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis,
yang tentunya tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan tentunya pula bila keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kualitas ibadah kita pun juga menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan ketika ibadah kita kepada Allah ini sudah menjadi baik, maka mudah-mudahan Allah akan senantiasa meridhoi kita dan menuntun kita sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan, tema pada kali ini adalah sunnah menyampaikan kabar gembira dan mengucapkan selamat kepada orang yang memperoleh kebahagiaan. Ini sepertinya agak sepele, tapi sesungguhnya ini banyak yang sulit untuk menjalankan. Ya. Biasanya ini orang pada umumnya kalau melihat orang lain sukses itu malah tidak suka. Biasanya seperti itu. Kecuali kalau orang itu memang di dalam dirinya tertanam agama yang kuat. Biasanya seperti itu. Kalau kita melihat tetangga kita beli motor baru, apa kita alhamdulillah aku senang beli motor baru? Itu kan enggak. Ya, pada umumnya itu seperti itu. Nah, agama itu arahannya juga ke sana, di mana secara umum ada kecondongan yang berpotensi tidak baik, maka agama hadir. Begitu. Di sini dikatakan sunnah menyampaikan. Itu berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu contoh ketika ada orang itu mendapatkan satu kesenangan, maka Nabi ikut bersenang. Nabi ikut bahagia. Ya. Dikatakan jarang itu kan ada orang misalnya beli rumah, beli televisi, kita nggak punya. Biasanya apa yang terjadi? Sebaliknya malah kita ini iri. Ya, kok sing tuku kue, kok gawe wis tuku, aku kok durung. Saya kok tidak punya, kok dia yang begini. Ini secara umum tuh manusia biasanya seperti itu. Nah, apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Justru orang yang iri itu malah dia yang jatuh. Ya. Orang yang bersyukur itu malah dia naik. Jadi kalau ada orang iri dengan keberhasilan orang lain, dia sakit hati, dia mendongkol, malah dia begitu. Kok dia yang sukses, kok bukan saya? Kok dia yang jadi, kok bukan saya? Itu malah hancur. Makanya Islam mengajarkan supaya kita ini ikut bergembira. Ya, bahkan kata Nabi mengucapkan selamat ya, kepada orang yang memperoleh kebahagiaan.
Atau saya ambil contoh lagi, ada orang punya anak perempuan, kepingin punya anak laki. Tetangganya punya anak laki, sana punya anak laki, sana punya anak laki. Berat enggak yang punya anak putri itu mengucapkan selamat ya, alhamdulillah kamu punya anak laki-laki, senang misalnya? Berat. Biasanya yang terjadi apa? Aku kapan untuk anak lanang? Saya kapan dapat anak laki-laki? Kok itu, biasanya begitu. Nah, ini hal yang tidak baik. Kalau ditarik lagi, itu orang ini bisa dikategorikan tidak bersyukur kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadi panjang, jadi berat ini. Dia tidak menerima punya anak perempuan 3, dia tidak menerima punya sepeda motor biasa, dia tidak terima punya televisi yang masih jadul, dia tidak terimanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang pertama menyampaikan kabar gembira, ya, menyampaikan kabar gembira. Jadi kalau kita mendengar ada si fulan ini diterima pekerjaan atau sekolah, kabarkan. Misalnya saudara kita, anak kita yang tidak diterima, terus kita kabarkan, alhamdulillah anakmu lulus, alhamdulillah anakmu masuk, alhamdulillah. Begitu. Karena kalau tidak, ada rasa kecewa. Kalau sudah kecewa dalam urusan soal nasib ini tidak ada yang bisa menentukan kecuali Allah. Jadi seolah-olah kita ini tidak menerima dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berbahaya. Begitu. Kalau dengan kita nyalahkan orang, ya sudah, wis ora ketemu ora masalah. Ya. Wis ora kumpul ora masalah. Tapi kalau dengan Allah, kita kecewa dengan Allah, padahal kita selalu membutuhkan Allah. Jadi artinya tidak kita rasa hablum minallah kita ini mulai tidak baik. Ya. Nah, di sini banyak sekali firman-firman yang terkait dengan tema ini, yaitu tentang memberi kabar gembira. Ya. Banyak sekali, misalnya malaikat memberikan kabar gembira kepada Siti Maryam. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimati min husmuhul masih al-ayah. Malaikat datang kepada Siti Maryam mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan akan datangnya seorang putra yang diciptakan dengan kalimah yang datang daripadanya, yaitu bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Diberi kabar gembira. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang baik, beri kabar kepada yang lain. Alhamdulillah, nanti sebentar lagi kampung ini mendapatkan bantuan. Alhamdulillah, kamu telah begini, alhamdulillah. Jadi jangan ditutup-tutupi. Termasuk misalnya kalau bersikap dengan santri-santri.
kamu sudah bagus, bacaanmu sudah benar, begini, supaya orang itu termotivasi karena mendapatkan satu kabar yang menggembirakan. Ya. Kemudian banyak sekali ayat-ayat yang dibaca di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Yang isinya adalah memberi kabar gembira dan mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan kebahagiaan. Begitu. Nah, hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memulai satu hal yang tadi saya katakan sulit bagi orang awam untuk menjalankannya. Ya. Sulit untuk mendapatkan orang untuk menjalankannya. Misalnya ini kita sama-sama nunggu undian. Ya, nunggu undian itu bukan lotre, bukan judi. Ya, misalnya ada arisan. Arisan itu kan boleh. Ya, arisan itu kan hukumnya boleh. Kita bayar misalnya 10.000 kali 10 orang. Nanti dibuka, ya, yang terdapat namanya mendapatkan 100.000, kan begitu. Kita sepakat ini semua boleh. Pokoknya siapa yang namanya keluar, ya dia yang mendapatkan. Ini sepakat. Kalau judi tidak. Kalau judi itu kamu bayar 10.000, kalau namamu masuk nanti kamu dapat 100.000. Tapi kalau namamu tidak keluar ya kamu nggak dapat, berarti 10.000-nya hilang. Nah, itu namanya judi. Kalau ini kan tidak, hanya giliran waktunya. Berarti kalau 10 orang ini dari tanggal bulan pertama sampai bulan 10 misalnya ini. Begitu buka, siapa yang keluar? Oh, si fulan. Wah, alhamdulillah, kamu beruntung. Begitu. Bukan jangkrik cuma tuh ora aku. Nah, itu kan nggak suka. Kayak itu ini ada su'dzon. Jangan-jangan ini permainan. Atau kalau tidak seperti itu nanti urusannya kepada Allah. Kenapa kok dia? Begitu, kok bukan saya? Hal ini orang yang mengucapkan selamat itu berat nggak kira-kira? Biasanya yang terjadi kalau di arisan, ya 10 orang ini sudah tegang semua, karena butuh duit ini. Begitu di kopiok, cetik dibuka. Hartono, wah, sing liyane iki mau lemes kabeh, ya. Apa yang terus lainnya, alhamdulillah, itu ini enggak ada. Nah, Islam mengajarkan semuanya alhamdulillah. Ya, karena ini urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menentukan pasti walaupun panitianya, engko nggonmu sing tak tokke, kira-kira bisa enggak? Ya, semua nama dilinting, dimasukkan ke tempat, terus dikeluarkan. Kecuali kalau curang namanya 1 orang aja, itu bisa. Tapi kalau 10 nama dimasukkan, ini secara umum, kalau dikeluarkan ya yang keluar itu nggak bisa ada permainan, begitu. Nah, sudah seperti itu kok ada orang tidak terima dalam hatinya, wah kurang ajar, orang metu meneh. Nanti bulan depan ditunggu lagi, tidak keluar lagi. Nah, Islam itu mengajarkan seperti itu. Alhamdulillah, kowe sing ngintuk, bejo kowe. Dongake ya muga-muga engko bulan ngarep aku sing ngintuk. Nah, itu harusnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian ada satu hadis saya bacakan.
An Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannah min qasobin la sakhaba fihi wala nasaba muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada Sayyidah Khadijah dengan rumah yang terbikin dari mutiara di dalam surga, yang mana di sana nanti tidak ada keributan dan kesukaran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Sayyidah Khadijah itu diberi kabar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kamu di surga akan mendapatkan rumah, di mana rumah itu terbuat dari mutiara. Di sana tidak ada keributan, kamu seneng, nikmat, begitu. Jadi yang mengucapkan Nabi, ya, yang mengucapkan Nabi, kira-kira bagaimana senangnya Sayyidah Khadijah? Bagaimana seandainya ada orang memberikan kabar baik yang menyenangkan kepada kita? Kira-kira senang nggak kita ini? Orang yang penting, orang yang baik mendatangi kita, terus memberi kabar, memang kabar betul-betul baik. Pokoknya kalau kamu rajin, ya, kamu ngajinya benar, insya Allah kamu bakal mulia dunia akhirat. Begitu. Kabar yang memberikan satu motivasi yang sangat luar biasa. Begitu. Saya begini, dulu waktu saya ngaji, ya, saya ngaji itu kan agak telat umur saya, agak telat dan kesulitan untuk membuat makna pegon, ya. Ora tahu nulis, ora tahu baca, tiba-tiba masuk ngaji harus menerjemahkan dengan Arab pegon. Orang ngerti itu mengko piye, menowo piye, bingung. Anak Indonesia Latin gampang loh. Belum lagi memperhatikan soal-soal begitu. Satu ketika saya dipanggil sama satu guru saya, kebetulan masih family. Itu saya dipanggil. Jadi kayak diberi motivasi yang saya betul-betul tergugah. Dia mengatakan begini, Ja'far, ini Holly ini, saya kalau manggil Holly ya, Holly itu Pak Le, Pak D, yang dari ibu itu manggilnya Holly. Kalau dari bapak itu Ami, itu famili dari ibu saya, jadi Holly. Holly iki entuk mbludak ilmu, bahasanya begitu. Holly iki entuk mbludak ilmu. Itu krana mbiyen nalika ngaji ora tau turu nek durung sinau. Gitu. Wis balik. Saya diusir itu, sudah pulang. Ini satu motivasi yang saya awalnya apa iso ya, kok angel ya, itu semua hilang. Jadi saya pegang, saya belum tidur kalau tidak mutolaah kitab. Jadi setiap hari saya tidur jam 2, jam 3 itu untuk mutolaah. Jadi dengan harapan yang seperti itu,
saya penuh dengan keyakinan, alhamdulillah. Jadi kalau ngaji itu biasanya itu kan ngaji nahwu itu kan ada rumus-rumusnya, ya. Kalau ngaji fikih barang itu kan wis kerek krungu tok gitu ya. Kalau nahwu kan tidak. Ini kalau begini dibaca begini, itu begitu dibaca tak 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 itu saya sudah paham. Oh ini gitu. Itu kabar, omongan yang seperti itu tuh bisa menyuntik saya, bisa memotivasi saya sampai sedemikian rupa sehingga saya ini kayak wali grembyang. Sing asale dedel kempel, ya putus asa, tidak yakin, itu bisa bleng. Nah, itu pentingnya kabar gembira, begitu. Jadi jangan terus orang malah wah kuwi apa iso potonganmu kaya ngono, ora pantes dadi kiai. Wah ya bar wis. Ya. Ora iso kowe nek iso tak ombe uyuhmu ngono barang kuwi. Wah ya wis. Sing muni kiai pisan. Ya bar to, kaya disabda karo kiai. Jangan seperti itu. Kasih kabar gembira, kasih kabar yang menyenangkan supaya ada motivasi yang seperti itu. Jadi orang tidak putus asa dikasih itu. Nah, Sayyidah Khadijah bagaimana? Kekayaan beliau ini ya terus dibuat mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lelah beliau ini ya hilang dengan alhamdulillah, begitu. Hilang dengan kabar yang menyenangkan. Sukben kowe bakal duwe omah ning gone surga sing omah kuwi saka mutiara. Ning kono ora ana gaduh, ora ana ngene, ora ana kabar-kabar sing ora enak. Seneng tok ning kono. Ya, ini contohnya seperti itu. Ya. Saya kira cukup dulu ya. Ada waktu 10 menitan mungkin ya. Monggo di sini yang mau bertanya silakan, atau mungkin ada yang bertanya lewat WA juga dipersilakan. Monggo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, apakah ketika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, pasti dia akan diperlihatkan wajahnya beserta ciri-cirinya seperti berjubah putih dan bercahaya, atau tidak mesti seperti itu? Misalnya bisa jadi berpenampilan biasa seperti masyarakat Arab pada umumnya. Dan apakah setelah seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah pasti akan menjadi pribadi yang istiqomah selalu taat kepada Allah, atau bisa juga normal seperti biasa, bisa taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat, seperti itu? Sudah. Ada lagi santri yang bertanya. Kalau belum ada, dulu kan pernah saya menjawab, ya. Jadi orang bertemu dengan Nabi itu ya sesuai dengan wajahnya, karakternya, begitu. Saya ingat dulu guru saya bercerita, ada salah satu santri yang dia itu khidmah, jadi merbuat musola. Dia mimpi bertemu dengan Nabi. Dia cerita kepada kiainya, "Kiai, wau dalu kula
mimpi kepanggih Kanjeng Nabi. Terus ditakoni, Kanjeng Nabi nganggo pakaian piye? Nganggo rasukan petak, nganggo sorban, kelire ijo, misalnya gitu. Terus Kanjeng Nabi niku nalika kula suwuni napa misalnya jali donga njawab insyaallah, insyaallah. Jare kiainya bener kuwi Kanjeng Nabi. Ya. Terus saya ini ada orang tanya pada saya, tadi malam saya mimpi ada Rasulullah. Di mana? Rasulullah jalan di jalan Midas ya. Muncul melihat ini kayak nggak suka. Gitu. Saya ngomong itu bukan Rasulullah, itu Pak Mudin. Wong Kanjeng Nabi kok tekan Midas muncul mlakune. Ya. Nggak bisa. Oh Nabi wajahe ngene-ngene. Rupane kok mirip karo sapa misale sing ya sapa lah misalnya gitu ya. Raffi Ahmad. Gitu ya. Oh ya bukan. Jadi persis seperti Nabi, wajahnya tidak berubah, berwibawa dan sebagainya. Begitu. Lalu bagaimana dampak kalau orang sudah bertemu dengan Nabi? Ya orang itu pasti akan menjadi orang yang baik. Kalau orang yang tidak baik nggak ketemu Nabi. Ada bandit ketemu Nabi, bertobat jadi orang yang baik. Begitu. Kalau tidak bertemu dengan Nabi itu berarti bukan orang baik. Kalau bisa bertemu itu berarti orang yang baik, walaupun itu bandit. Kalau bandit ketemu dengan Nabi pasti akan menjadi baik, ya, karena ya nurnya Nabi Muhammad itu membawa berkah. Orang ketemu Nabi itu pasti dia, tertegun dia, pasti akan berubah menjadi biasanya seperti itu ya. Kalau mengatakan pasti itu kita koyok sembrono gitu ya. Ini ada pertanyaan lewat WA saya. Ya. Pertanyaannya dari Bapak Ustadz Dr. Yusuf Khalil. Sebatas mana kita boleh mengucapkan selamat kepada non-muslim? Ya. Nabi sudah melarang kalau kita ini mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim, kecuali kalau di forum itu ada orang muslimnya. Jadi kalau dalam pertemuan ada orang muslimnya, kita assalamualaikum, kita tujukan kepada orang muslimnya. Tapi kalau semua orang non muslim assalamualaikum, itu haram, tidak boleh. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh. Tapi kalau kita mengucapkan selamat pagi gitu ya, boleh selamat pagi. Yang tidak boleh itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita mengatakan selamat sore, boleh selamat sore. Itu bukan termasuk kategori assalamualaikum. Selamat sore itu kan sebagai kita boleh mengucapkan orang Nasrani, orang Buddha, mudah-mudahan selamat perjalananmu, kan boleh. Ya, yang tidak boleh itu selamat dari Allah kepadamu, ini yang nggak boleh. Gitu. Jadi sampai-sampai Nabi mengatakan kalau ada orang kafir mengucapkan salam, maka jawablah waalaikumsalam, gitu. Waalaikumsalam. Jadi jangan salam tapi waalaikumsalam. Sam itu artinya apa ya, Bu? Sam itu negara Syria. Waalaikumsalam, ya. Tapi cuma cetok ke waalaikumsalam, mau tadi ngerti apa kok sam kuwi. Ya rada di kletrek-kletrek gitu sehingga dia nggak paham gitu ya. Tapi kalau mengucapkan salam khusus kepada orang non muslim tidak di
perbolehkan, gitu ya. Jadi kita ini mesti menjaga, jangan sampai Allah tidak ridho, tapi malah kita melakukannya. Jadi kita tidak menyadari bahwa kita ini melakukan sesuatu yang justru membuat Allah itu murka. Jangan, ya. Kita menghormati itu tidak harus, misalnya seperti bentar lagi ada Natal. Kita menghormati tidak harus mengucapkan selamat Natal. Kita membiarkan, ya, mempersilahkan, monggo kalau kamu mau, ya. Tapi tidak harus selamat Natal, enggak, ya. Kecuali kalau diancam, itu wallahu a'lam. Kalau sudah hukum darurat itu, ya, karyawan tidak mengikuti mengucapkan Natal, pecat, misalnya begitu. Nah, itu darurat namanya, ya. Lurah tidak mau datang di upacara Natal, pecat. Wah, kayak gitu. Imbuh. Misalnya ada yang mengatakan lebih baik dipecat. Nah, terus nek dipecat iki kerja ning ndi? Ya. Ya rasa kerja. Lah rasa kerja terus mangane piye? Ya harus ada solusinya toh. Ana meni wis ora usah dadi lurah, kerja ning nggonku. Lah ngono. Itu jenenge ana jalan keluare. Kamu enggak usah jadi wali kota. Kamu kerja dengan saya, tak bayar seperti kamu jadi wali kota gajinya. Nah, itu ada solusi. Jangan jadi wali kota, nganggur aja. Itu tidak menyelesaikan masalah, ya. Kalau sudah darurat itu wallahu a'lam, ya. Bagaimana kita ini mensikapinya ini, ya sudah terserah, gitu. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang ingin saya tambahkan itu adalah bahwa agama itu diturunkan oleh Allah itu untuk menyelamatkan. Jadi jangan menganggap remeh apa yang dipesankan di dalam agama. Semua Al-Quran ketika diturunkan itu heboh. Hebohnya itu orang heran. Oh, ternyata begini, oh ternyata begitu. Ya. Jadi artinya agama itu penting, kepada diri kita ini penting. Jangan menganggap remeh. Tadi yang saya katakan, ya, kelihatannya sepele mengucapkan selamat kepada orang yang memperoleh kebahagiaan, ya, memberi kabar gembira kepada orang yang mendapatkan anugerah. Ini kelihatannya sepele, bahkan ini jarang dilakukan oleh orang. Ternyata itu kalau diurut-urutkan, yang tadi saya katakan, secara umum manusia itu banyak yang tidak suka kalau melihat yang lain itu bahagia. Betul nggak kira-kira? Ya, seperti tadi dapat arisan, dapat undian, itu kan rasanya gelo. Wow, kok kono. Misalnya ada bantuan dari pemerintah di kelurahan, terus di Kopyok, yang mendapatkan bantuan RT 1, yang lainnya ngelongso kabeh. Waduh, kok ora aku. Ya, harusnya bagaimana di sini dikatakan alhamdulillah bejo kowe ya, wis muga-muga barokah, muga-muga ono hikmah gitu. Karena yang menentukan itu, yang menggerakkan pemerintah untuk memilih itu adalah Allah. Jadi kalau kita tidak terima itu sama halnya kita menggugat ketentuan Allah, ya. Jadi biar kita ini, hidup kita ini selamat dunia juga selamat akhirat. Gitu, okay? Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.